Halo sahabat MPDR yang hebat, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Berjumpa lagi dengan saya, Melkianus Domopedi, NIM 501372587 dalam tugas sesi yang kelima, mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, program Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada tugas sesi 5 ini saya tampilkan soalnya saja di slide ya, tentang fungsi teknologi dalam pendidikan ya, yang terdiri dia sebagai alat bantu atau perhitungan maupun sebagai alat belajar. Ini khusus kita menyoroti tentang di soal nomor 1 itu tentang ChatGPT, yang kedua itu tentang video yang ada di materi pengayaan 5.2. Saya langsung saja di yang pertama, soal nomor 1. Di situ ada dua hal yang dilihat. Yang pertama, yang akan saya sampaikan, bagaimana cara saya menyikapi fenomena dilihat dari kelebihan dan kekurangan dari AI dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada modul MPDR 5302 ataupun sumber lainnya. Yang kedua, bagaimana pengalaman saya dalam memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Menyikapi fenomena ChatGPT dan AI lainnya dalam pembelajaran di sekolah dasar, kehadiran teknologi AI ini tentu menjadi pembicaraan yang sangat hangat, termasuk di dalam dunia pendidikan ya. Sebagai pendidik di era digital, saat melihat kemunculan AI saya memandang sebagai dua sisi mata uang. Yang pertama, bisa menjadi peluang yang luar biasa dalam mendukung pembelajaran ya, yang tetapi juga membawa tantangan tersendiri, apalagi kita berbicara tentang siswa di sekolah dasar yang masih berada pada tahap awal perkembangan kognitif dan sosial mereka ya. Jadi jika kita lihat dari sisi kelebihan maupun atau yang disebut dengan keunggulan dari ChatGPT ini, secara khusus tentu memiliki atau akses informasi yang begitu cepat dan luas ya, di mana siswa langsung bertanya dan dapat menjawabkan secara dalam hitungan detik ya, secara instan gitu. Ini tentu sangat membantu serta didik untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka. Ketika saya memiliki pengalaman ya, ketika siswa bertanya hal-hal sederhana tentang sains ataupun suatu makna suatu kata, tentu ChatGPT sangat mampu menjawab dalam bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak ya. Hasilnya mereka lebih antusias dan bahkan mereka lebih senang yang belajar. Yang kedua, tentu mendukung pembelajaran mandiri ya, bahkan mereka bisa kreatif. Siswa jadi bisa mereka mengeksplorasi materi sesuai dengan minat tanpa harus menunggu ya pembelajaran dari penjelasan dari guru ya. Saya sendiri juga pernah menggunakan ChatGPT untuk membuat kuis contohnya, atau ada pun permainan edukatif yang bisa kita minta ya di dalam ChatGPT itu ya. Jadi anak-anak itu terlihat sangat senang untuk belajar sambil bermain. Selain itu juga bisa meningkatkan literasi bahasa anak-anak ya, di mana ini cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi mereka, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Seringkali saya sendiri memanfaatkan ChatGPT itu untuk membantu siswa, contohnya menyusun kalimat atau bahkan juga bermain peran, menyambung kata ya. Kalau mereka sulit menemukan, tinggal minta di ChatGPT kan mereka langsung dapat itu. Jadi ini memang prosesnya menyenangkan ketika hal itu dilakukan ya. Namun meskipun ya banyak manfaat atau yang saya tampilkan tadi, ada 3 manfaat ya, tidak terlepas juga memiliki kekhawatiran ataupun kekurangan dari tentang penggunaan ChatGPT ini ya. Salah satunya adalah bagaimana kurangnya pemahaman emosional ataupun dan kontekstual ya. AI tidak merespon itu secara empati ya, dia ataupun emosional ya. Jawaban yang diberikan itu ya benar secara teknis, tetapi
kadang belum cocok dengan pemahaman anak-anak ya. Disinilah peran guru agar tetap penting karena anak-anak butuh bimbingan dan kehangatan interaksi. Hal ini tentu tidak bisa digantikan oleh AI. Yang kedua juga ada risiko ketergantungan ya. Saya atau pribadi kadang-kadang kita juga kita langsung mencari jawaban di ChatGPT gitu, tanpa mencoba berpikir dulu atau kira-kira apa sih jawabannya, bagaimana caranya begitu. Jadi apalagi siswa sekolah dasar ya, mereka lebih suka langsung supaya dapat begitu. Ini juga resiko ketergantungan. Jadi tentu mengurangi kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Yang berikut juga ada risiko informasi yang kurang tepat. Ya, tidak semua jawaban di AI itu sesuai dengan kurikulum. Jadi guru perlu hadir untuk memvalidasi informasi yang didapatkan oleh peserta didik. Yang keempat itu minimnya interaksi sosial. Seperti yang saya singgung tadi bahwa ketika kita terlalu banyak berinteraksi dengan AI, tentu komunikasi di antara siswa akan menurun sehingga terjadinya interaksi antara teman rekannya menjadi menurun. Kaitannya dengan modul di MPDR 5302, di situ dijelaskan bahwa bagaimana teknologi dalam pendidikan seharusnya mendukung proses belajar yang aktif ya, yang partisipatif dan berpusat kepada siswa atau active learning ya. Jadi teknologi ini harus mendukung pembelajaran aktif gitu ya. Tidak sekedar digunakan dengan sekedar begitu, tapi harus tepat begitu, harus sesuai begitu ya, untuk menunjang pembelajaran aktif, partisipatif dan berpusat kepada peserta didik. Yang kedua juga adalah adanya pendidikan itu atau siswa itu membangun pemahamannya melalui pemahaman sendiri atau interaksi ya, atau yang disebut dengan konstruktivisme ya. Jadi guru di sini hadir sebagai fasilitator ya, dan memanfaatkan teknologi ya, jadi membangun pengalamannya, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana adanya refleksi, sehingga AI hadir sebagai pelengkap ya, bukan sebagai pengganti dari proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, bagaimana konektivisme ya, di mana AI ini sebagai bagian dari jaringan pengetahuan, siswa perlu dibimbing agar tetap berpikir kritis. Jadi siswa ini kan dia terhubung dengan berbagai sumber pengetahuan, termasuk AI itu sendiri, sehingga menekankan dalam modul itu menekankan bahwa peran guru tidak bisa tergantikan. Jadi kita sebagai pendidik tetap harus hadir membimbing siswa dalam mengkritisi informasi, menghubungkan dengan pengalaman mereka, dan mendorong mereka membangun pemahaman mereka sendiri. Jadi ini boleh dimanfaatkan tetapi dalam kerangka pedagogis yang kuat gitu ya. Sehingga secara umum ya, dari perkembangan teknologi khususnya ChatGPT atau AI lainnya memang punya banyak potensi untuk membantu proses pembelajaran ya, terutama dalam hal menumbuhkan rasa ingin tahu dari peserta didik, bagaimana mendukung mereka belajar secara mandiri, memperkaya variasi pembelajaran. Namun kita harus sadari sebagai pendidik ya, bahwa penting mengatur penggunaan AI itu dengan bijak, dengan baik. Anak-anak perlu disampaikan, diajarkan, dipandu agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bagaimana mereka pembelajaran aktif yang kritis dan reflektif. Sehingga saya juga memilih kadang ya mengintegrasikan teknologi ini secara seimbang, maksudnya. Jadi kita menggunakan AI sebagai alat bantu, tetapi tetap menekankan pentingnya diskusi, interaksi, kolaborasi dalam kelas. Sehingga dengan pendekatan yang tepat, kita yakin teknologi seperti ChatGPT ini bisa menjadi mitra yang baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah menggantikan kita sebagai pendidik. Berikut kita masuk pada soal yang kedua, di mana ada video ya yang berjudul Media of Class 2. Jadi dalam video ini diminta kepada kita bagaimana pendapat saya mengenai video itu, terus pada video tersebut teknologi apa saja yang telah kita temui dan dimanfaatkan,
Ketiga, bagaimana persiapan saya sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat yang tergambar dalam video tersebut. Jadi pendapat saya tentang video itu tentu ini menjadi masa depan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ya, di mana dalam video tergambar secara futuristik ya, di mana teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan itu sendiri. Teknologi berbasis contoh yang disampilkan itu kaca pintar, layar sentuh transparan ya, AR ya, konektivitas yang sangat tinggi, hingga sistem informasi yang terintegrasi, semua yang digunakan secara baik dalam aktivitas belajar mengajar. Ini meski terlihat kalau kita lihat ya seperti fiksi ilmiah, belum tentu gitu, tidak mungkin gitu. Tapi kalau kita lihat lebih dekat lagi, sebagian teknologi dalam video tersebut sebenarnya sudah mulai hadir dan dimanfaatkan dalam pembelajaran saat ini, termasuk di sekolah-sekolah dasar ya, meskipun dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda tergantung kondisi di wilayah kita masing-masing. Sebagian teknologi dalam video tersebut sebenarnya sudah mulai hadir dan dimanfaatkan dalam pembelajaran saat ini, termasuk di sekolah-sekolah dasar ya, meskipun dengan tingkat adopsi yang berbeda-beda tergantung kondisi di wilayah kita masing-masing. Sebagai guru yang saya yang mengajar di sekolah dasar, apalagi di desa gitu, saya menyadari bahwa tidak semua teknologi yang ditampilkan dalam video itu ya bisa langsung kita adopsi di tempat kita. Namun ada beberapa teknologi yang sudah mulai saya temui, yang saya gunakan, meskipun dalam bentuk lebih sederhana, misalnya layar sentuh interaktif ya, seperti tablet atau HP, sering digunakan untuk siswa mengakses aplikasi-aplikasi atau video-video pembelajaran. Kadang juga memang saya belum menggunakan yang namanya smartboard ya, tetapi kami sudah menggunakan yang namanya proyektor atau infocus untuk menampilkan materi pembelajaran. Selain itu juga penggunaan konten digital, video pembelajaran, buku elektronik juga ya sudah menjadi bagian dalam proses belajar. Ya kalau kita ingat pada COVID, lebih lagi ya pada COVID-19 yang lalu, kita sudah mulai menuju ke sana ya. Teknologi AR maupun VR ya memang belum bisa kita terapkan ya sepenuhnya, ataupun belum mampu kita bisa terapkan dalam kondisi sarana prasarana yang masih terbatas. Namun kita tidak pungkiri ya, dengan perkembangan teknologi ke depan tentu ini akan menjadi bagian yang sangat bagus apabila diterapkan, di mana dapat terlebih dalam materi-materi sains atau IPAS, geografi ya, di mana bisa menampilkan ya dalam model 3 dimensi ya, bagaimana tubuh manusia, planet-planet ya. Ketika infrastruktur itu sudah bagus, tentu ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan. Dalam pengalaman saya, bagaimana saya mencoba mengintegrasikan teknologi yang ada secara bertahap ya, sesuai dengan kondisi satuan pendidikan maupun kemampuan peserta didik. Salah satu cara yang paling efektif adalah aplikasi yang sering kami gunakan itu, karena kebetulan di sekolah ada Chromebook ya. Jadi beberapa juga siswa sudah mempunyai handphone. Jadi biasanya saya menggunakan kuis interaktif seperti Quizzes ya, kadang juga menggunakan Google Form ya. Ini untuk memiliki siswa itu menjadi lebih semangat belajar gitu ya, karena mereka dengan adanya kuis yang dikemas, contohnya kuis yang dikemas seperti permainan gitu ya, jadi mereka tuh senang sekali begitu. Begitu juga dengan penggunaan proyektor, contohnya kita menampilkan video-video, gambar-gambar atau prestasi yang lebih mudah, mereka tertarik begitu ya. Melihat dari perkembangan ya, bagaimana persiapan saya sebagai pendidik ya dalam menyikapi kemajuan teknologi yang begitu pesat yang tergambar dalam video itu, melihat perkembangan yang begitu cepat ya, seperti yang saya bilang tadi, seperti fiksi ilmiah ya, saya menyadari bahwa peran pendidik ini harus ikut berubah dan berkembang. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan metode-metode konvensional ya, guru harus mampu beradaptasi dengan teknologi ya, menguasai cara penggunaannya,
Dan yang paling penting adalah bagaimana bisa mengarahkan siswa ya agar menggunakan teknologi itu secara bijak dan bertanggung jawab. Memang dalam BMP MPDR 5302 dijelaskan bahwa guru itu perlu memiliki kompetensi dalam memilih, mengembangkan, dan menerapkan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini kita bisa wujudkan dengan kita rajin mengikuti pelatihan, ya, baik daring ataupun yang langsung, ya. Ada webinar tentang teknologi digital, ya. Kita terus belajar secara mandiri, ya. Kalau saya lebih terus belajar secara mandiri agar saya tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi saat ini. Selain itu, ketika saya juga memperkaya diri saya sendiri, tentu saya punya tanggung jawab moral, di mana saya harus menumbuhkan literasi digital kepada siswa sejak dini. Ya, misalnya kita mengajarkan bagaimana mencari informasi di internet dengan benar, ya, menggunakan kata kunci yang sesuai, serta selalu mengingatkan mereka tentang etika digital saat menggunakan HP, ya. Jadi mana yang pantas diakses, mana yang tidak. Di kelas, ya, saya juga sudah mulai menerapkan bagaimana teknologi ini membantu kegiatan pendekatan penyelesaian masalah, ya, kerja kelompok, ya, contohnya kita memberikan tugas dalam kelompok untuk mencari, ya, sehingga mereka biasa berdiskusi, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Jadi dua hal ini yang sangat dibutuhkan dalam dunia serba digital ke depan. Secara umum video yang ditampilkan itu memberi gambaran akan masa depan yang sangat canggih, ya, namun juga mengingatkan kita bahwa pendidikan harus terus berbenah agar tetap relevan. Meskipun kita masih kita mengatakan kita ini kan mengajar di kampung, di sekolah dasar contohnya, tapi kita percaya bahwa dengan semangat adaptasi dan terus belajar adalah kunci utama agar teknologi tidak menjadi penghalang, ya. Jangan sampai kita kalah dari teknologi, tetapi justru menjadi jembatan menuju pembelajaran yang lebih baik, ya, dengan menyesuaikan penggunaan teknologi, ya, kondisi lokal, serta bagaimana kita membimbing siswa untuk menggunakannya secara positif. Saya yakin kita tetap bisa menggunakan atau mengikuti laju perubahan zaman dengan cara yang bijak dan bermakna. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya demi kemampuan saya dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada atau fenomena-fenomena dalam pendidikan. Terima kasih, sukses selalu.